Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan ana pribadi dan semua kawan-kawan untuk menebarkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga ana bisa hadir di sini untuk saling berbagi faedah ilmu, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menebarkan dakwah sunnah. Dan ayyuhal ikhwatul kiram, ana pertama kali bersyukur kepada kawan-kawan yang ada di Radio Darussalam 106,7 FM untuk menebarkan acara ini demi untuk menegakkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah Subhanahu wa taala tema kita pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita laksanakan setiap hari Sabtu di pukul 1:30 insyaallah, di jam 1:30. Kita akan membahas satu kitab tentang permasalahan fikih ibadah dan fikih muamalah nanti insyaallah subhanahu wa ta'ala, yang mana kitab ini kita ambil dari kalangan Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Dan kitab ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mengambil dari dalil Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ana membahas fikih? Naam ayyuhal ikhwatul kiram, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan cuman untuk nyembah Allah, cuman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya menyembah dan beribadah kepada-Ku saja. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita menyembah Allah? Apa tata cara yang benar untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ayyuhal ikhwatul kiram? Karena kalau seandainya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang salah, maka itu tertolak. Karena kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beribadah sebagaimana yang Allah syariatkan. Dan ini sebagaimana perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana ambil contoh semisal satu tentang masalah salat. Nabi mengatakan bagaimana tata cara salat kita agar benar. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Nah, kalau seandainya kita enggak mempelajari fikih, kita akan salat secara sembarangan dan asal-asal saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan sekarang Masya Allah banyak sekali ibadah-ibadah, tata cara salat itu banyak sekali dengan cara-cara yang salah. Ana ambil contoh Masya Allah, ini di masyarakat awam, masyarakat umum secara lepas. Semisal ketika mereka bertakbir Allahu Akbar, ketika mereka bertakbir, mereka sebelum sedekap mereka harus putarkan tangan dulu. Dan ini terjadi. Nas'alullah salamat wal afiyah. Kita minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang tak pernah dicontohkan. Kenapa bahaya? Kalau udah seperti itu maka salah, dan amal kita enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim. Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk, "Ayyukum ahsanu amala." Kami uji kalian siapa yang amalnya paling bagus. Kalau para ulama mengatakan, menafsirkan dalam ayat ini adalah ahsanuhum amala, siapa yang paling bagus amalnya adalah aswabuhu wa akhlasuhu, yang paling ikhlas dan juga paling benar. Dan paling benar ini harus sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak sesuai sunnah Nabi maka enggak akan diterima. Nah, di sini kita akan membahas kitab fikih bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi SAW salat kita. Bagaimana kalau seandainya zakat kita sesuai sunnah Nabi, haji kita sesuai sunnah Nabi, ibadah-ibadah kita sesuai sunnah Nabi, hatta dalam perkara jual beli sesuai dengan sunnah Nabi, urusan rumah tangga sesuai dengan sunnah Nabi, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena ayyuhal ikhwatul kiram, kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sejatinya kita terikat dengan peraturan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus perhatikan tersebut. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, kenapa kita belajar fikih juga?
Pertama karena agar kita tahu, biar kita itu mengetahui bagaimana cara kita menyembah Allah. Yang kedua, kata para ulama, untuk mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengetahui tentang hukum fikih. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa orang yang Allah inginkan kebaikan ada pada diri dia, yufaqihu fid din, niscaya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia ini faqih, faham fikih, faham ibadah, faham muamalah dan seterusnya. Tapi kalau seandainya kita nggak faham fikih dan sebagainya, berarti kita ini mungkin jadi orang yang ingin Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai orang yang nggak bagi atau orang yang buruk. Kenapa? Jahil terus dalam agama. Makanya tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengetahui hal-hal tersebut untuk mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwatul kiram, di kitab Al-Wajiz ini beliau penulis tidak terikat dengan mazhab manapun. Beliau berusaha untuk sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diambil yang ucapan yang rajih menurut beliau. Jadi insyaallah Subhanahu wa taala setiap ucapan yang akan kita sampaikan, setiap pendapat yang akan kita utarakan itu semua ada dalilnya, baik dalam bentuk firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun juga dengan ijma' dan juga qiyas. Yang mana keempat ini adalah dalil dalam Islam, dalam agama kita. Ada Al-Qur'an, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Dan insyaallah semua itu akan ada dalilnya. Tidaklah di sini disebutkan kita sebuah pendapat kecuali kita akan sampaikan juga qala Allah. Kita sampaikan juga qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sampaikan ijma' para ulama. Kita sampaikan juga qiyas. Maka dari itu ayyuhal ikhwatul kiram, pentinglah bagi kita untuk mengetahui hal-hal itu semua. Nah, baik. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang awal. Ini pembahasan masalah taharah. Masalah bersuci. Dan kebiasaan para ulama memulai kitab fikih-fikih mereka itu dengan kitabut taharah, kitab bersuci. Kemudian kitabus shalah, kemudian kitabus siyam, kemudian kitabuz zakah, kemudian kitab-kitab yang lainnya. Kenapa kitabut taharah? Karena yang namanya ibadah itu banyak sekali berkaitan dengan taharah. Salat tanpa bersuci tak sah. Tak sah. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat kalian jika dia itu berhadas sampai kapan? Sampai dia wudu. Kemudian kalau kita berwudu ternyata kita salah tata cara wudunya, maka enggak bakal sah. Enggak bakal sah. Kalau wudunya enggak sah, maka akan ada rentetan berikutnya. Salatnya pun tak sah. Kalau salatnya pun tak sah, maka berbahaya bagi diri kita. Makanya sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara, beliau pernah melihat salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditumit kakinya. Ada lum'atu dirham, ada seperti satu kain dirham yang dia itu enggak terkena air. Padahal itu wajib kena air. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulangilah salat engkau, aidus salat, ulangi salat engkau. Kenapa? Fa innaka lam tusalli, engkau belum salat. Ulangi. Berarti ada rentetannya. Kalau wudhu tak sah, maka salat pun tak sah. Makanya kata para ulama, mereka memulai kitab-kitab fikih mereka itu biasanya dengan kitabut taharah, kitab bersuci. Sebagaimana di sini Syekh juga mengatakan bahwasanya beliau ini memulai kitab fikih beliau Al-Wajiz dengan kitab At-Taharah. Tapi ayyuhal ikhwatul kiram, At-Taharatu lughatan, kata beliau, bersuci secara bahasa adalah an-nadhafatu wan nazahah. Bersih dan terhindar dari ahdath, dari hadas-hadas, baik hadas kecil, hadas besar, dan kotoran-kotoran yang lainnya. Itu secara bahasa adalah bersuci. Wastilahan, dan secara istilah, raf'ul hadathi au izalatun najis. Bersuci secara istilah, kita mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Apa beda hadas sama najis? Hadas itu adalah najis ma'nawi. Kita itu Masya Allah, kata para ulama, kotoran yang maknawi secara makna, gak bisa terlihat. Berbeda dengan najis, itu hissi, najis hissi, yang nampak. Kotoran nampak, air kencing kelihatan, kotoran pup kita kelihatan,
Dan kotoran-kotorannya juga kelihatan, itu najis. Tapi kalau hadas, tidak nampak dia, maknawi, secara makna saja. Orang semisal dia itu kentut, maka dengan kondisi dia udah mengeluarkan angin, itu dia hadas, kotor dia. Tapi bukan kotor dalam bentuk hissi, kelihatan nggak kelihatan, tapi dia maknawi. Maka diperintahkan dengan cara berwudu untuk menghilangkan hadas tersebut. Nah, jadi kalau najis itu yang tampak, kalau hadas itu yang tak tampak. Itu kata para ulama. Kalau hadas itu ada hadas kecil, juga ada hadas besar. Najis pun juga ada tingkatannya. Ada najis misal najis ringan, najis mukhaffaf, ada najis tengah-tengah, dan juga ada najis mughallad, najis yang berat. Dan insyaallah subhanahu wa taala kita akan bahas, nanti akan terbahas insyaallah subhanahu wa taala dalam kitab fikih tersebut. Jadi yang namanya secara istilah taharah adalah kita mengangkat hadas dari tubuh kita dengan cara berwuduk kalau hadas kecil, dengan cara mandi kalau hadas besar, dan juga kita menghilangkan najis yang tampak dalam tubuh kita. Taib ayyuhal ikhwatul kiram. Pertama, beliau membahas tentang babul miyah, bab air. Beliau mulai dengan air karena memang alat yang kita gunakan untuk bersuci adalah air. Kita menghilangkan hadas kecil kita dengan air, wudu caranya. Kemudian kita menghilangkan hadas besar kita dengan air, mandi kita. Dan kita menghilangkan najis kita dengan cara apa? Air, kita bersihkan, kita siram dengan air. Maka beliau memulai dengan pertama babul miyah, bab pembahasan air. Disebutkan di sini oleh beliau, ini kaidah umum tentang air. Kullu ma'in nazala minas sama' aw kharaja minal ardi fahuwa tahur. Setiap air yang turun dari atas langit atau keluar dari bumi, fahuwa tahur, maka dia suci dan mensucikan. Tahur itu suci dan mensucikan. Kenapa? Karena tahir itu suci, tapi nggak bisa mensucikan kemungkinan. Tapi kalau tahur, suci dia dan mensucikan dia. Bedanya apa? Beda sekali. Kalau tahir dan nggak tahur, nggak bisa digunakan untuk berwudu. Anak ambil contoh air teh, semisal teh manis, teh pahit, terserah teh apa aja, mau teh hijau, mau teh apa aja, terserah. Teh itu nggak bisa digunakan untuk apa? Berwudu. Dia suci, betul dia suci, tapi tak mensucikan. Nah, yang mensucikan di sini adalah setiap air yang turun dari atas langit atau keluar dari muka bumi. Itu air masih disebutkan al-ma' mutlak. Kemutlakan air itu masih ada pada diri dia. Itu kata para ulama. Nah, jadi kalau seandainya kita ini mendapati air berwudu, misal banyak orang ngomong sah nggak wudu kita kalau pakai air hujan? Wallahi sahih, sah wudu kita, itu nggak ada masalah sama sekali. Jadi kita ini masya Allah berwudu dari air yang turun di genteng, semisal berwudu kita, sah nggak? Sah, tahur, itu kaidahnya. Kenapa? Kullu ma'in nazala minas sama' fahuwa tahur. Setiap air yang turun dari langit maka dia suci. Jadi turun di genteng itu antum gunakan untuk berwudu, wallahi sah. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari atas langit air tahura, yang suci dan mensucikan. Jadi dia sah untuk digunakan untuk berwudu, sah. Dan sah pula untuk antum minum, wallahi sah. Dan itu berkah. Dalam riwayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Dan kami turunkan dari langit air mubarak, yang diberkahi. Ayyuhal ikhwatul kiram. Sekarang banyak orang-orang ditakut-takuti dengan air hujan. Padahal air hujan pertama suci dan mensucikan, bersih untuk kita. Kenapa harus ditakuti? Kemudian yang kedua diberkahi. Wallahi yang ajib, kaum muslimin itu ditakut-takuti. Jangan mandi hujan. Kenapa? Nanti sakit. Padahal itu ma'an mubarakah. Air yang dituruni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari atas langit, mubarak, dalam kondisi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin satu hal diberkahi oleh Allah dan dia membawa penyakit, membuat kita sakit, merugikan kita? Mustahil ya akhi. Kalau udah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, justru itu sebagai obat bagi kita. Dan itu suci dan mensucikan. Kenapa antum takut dari air hujan? Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin keluar pembahasan sedikit. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan mendapati air hujan turun, beliau singkap kepala beliau dan beliau mandi. Air hujan beguyur gitu loh, diguyuri air hujan. Beliau berusaha untuk mendapatkan air hujan. Kenapa? Yang namanya air hujan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi takut-takuti anak kita, "Nak, jangan main hujan, nanti sakit gini-gini." Wallahi enggak ya akhi.
Tapi kalau udah hujan selesai, panggil anak kita, jangan pula basah-basahan. Nanti apa? Masuk angin, betul. Jadi masuk angin itu bukan karena air hujannya, karena kedinginan, kemudian dibiarkan nggak langsung apa? Diganti bajunya, langsung nggak mandi dan sebagainya mungkin. Itu kata para ulama. Jadi ala kulli ayyuhal ikhwatul kiram, air yang turun dari langit itu suci dan mensucikan dan sah untuk. Kalau antum tampung air hujan di ember, antum mandi, sah, bisa ngangkat hadas besar antum, wallahi sah. Antum juga gunakan untuk air wudu, sah. Tampunglah air hujan tersebut karena itu apa? Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keluar dari muka bumi. Sah. Contohnya apa? Air laut. Air laut sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu wal hallu maitatuhu." Dia suci airnya dan halal hewan-hewannya. Air laut. Dan bukan khusus air laut saja, sungai. Apalagi ya, semisal banyak hal yang keluar dari waduk, semisal danau, terserah antum. Itu keluar dari muka bumi semua. Maka itu sah untuk digunakan untuk berwudu. Dan tidak ada masalah sama sekali. Selama air itu air masih dikatakan sebagai mutlaqul ma. Ada kemutlakan air di situ. Belum tercampuri oleh apa dan sebagainya. Maka apa? Huwa at-tahuru ma'uhu wal hallu maitatuhu. Dia itu suci airnya. Jadi air laut itu kan asin. Ada sebagian orang tuh ragu, boleh nggak kita wudhu pakai air laut? Kan asin, berubah rasanya. Berubah rasanya itu kalau dengan najis, betul dia jadi najis. Tapi kalau berubah rasanya gara-gara satu hal yang suci dan tidak merubah kemutlakan air, tetap dikatakan air. Sah. Kecuali berubah antum masukkan dengan teh, antum masukkan dengan susu, antum masukkan dengan kopi, itu nggak dinamakan lagi ma, nggak dinamakan lagi dengan air. Kalau antum ada air sah untuk berwudu, antum campur kopi, bukan air lagi namanya, tapi udah kohwah, udah kopi, maka nggak bisa antum gunakan untuk berwudu. Minum, fadhal ya akhi, silahkan. Teh juga sama, wallahi fadhal. Tapi kalau untuk berwudu, ana mau wudu pakai teh, sesekali beda, maka nggak sah. Maka nggak bisa. Susu juga sama. Itu yang perlu kita ketahui. Antum ambil perah susu kambing. Dari susu kambing itu antum pakai wudu, sah? Nggak sah. Karena dia bukan lagi namanya ma, tapi namanya laban. Nah, itu kata para ulama. Selama dia masih dalam kemutlakan air, walaupun rasanya itu asin sebagaimana kita sebutkan air laut, tetap sah digunakan untuk berwudu. Dan halal hewan-hewannya. Hal hewan-hewannya semua hewan-hewan laut halal. Anak ambil contoh, hiu. Banyak orang ragu untuk makan hiu. Apakah hiu ini halal atau haram? Halal ya akhi. Kenapa? Nabi mengatakan huwa at-tahuru ma'uhu wal hallu maitatuhu. Air laut itu suci dan mensucikan, dan hewan-hewannya juga apa? Halal. Berarti boleh seseorang berburu ikan hiu dan mereka makan. Halal. Ikan pari boleh? Wallahi boleh. Makan ikan pari, bebas. Halal. Selama itu nggak berbahaya, silahkan saja. Hewan apa lagi? Banyak. Anjing laut. Halal atau haram? Halal. Gak ada masalah sama sekali. Lumba-lumba, halal atau haram? Halal. Selama itu nggak berbahaya bagi tubuh kita, fadhal. Anjing laut, suatkan anjing. Anjing itu namanya. Anjing laut sama anjing darat itu berbeda. Walaupun sama penamaan, jenisnya pun berbeda. Jadi bukan berarti sama-sama nama langsung dikatakan sama hukumnya, enggak. Yang dilihat itu hakikatnya. Sama nama belum tentu hakikatnya sama. Karena ambil contoh, banyak orang salah ini. Orang mengatakan antum tahu istilah bulu babi itu ya, yang di laut. Babi najis atau suci? Najis. Bulu babi najis atau suci? Suci. Jadi namanya sama-sama babi, sama-sama bulu babi. Tapi bulu babi yang darat najis. Kalau bulu babi di laut suci. Sama namanya, hakikatnya berbeda, jenisnya pun berbeda. Kalau sama nama belum tentu sama hukumnya. Kenapa? Tergantung hakikat. Jangan tertipu dengan nama. Itu yang anak ingin sebutkan. Sama juga, masya Allah. Ada sebagian orang mengatakan, oh nggak apa-apa kita itu main trompet, main musik nggak apa-apa.
Kenapa? Malaikat peniup sangkakala niup trompet. Katanya sama-sama apa? Trompet. Wallahi ini ajib. Namanya memang betul trompet. Sama-sama sangkakala gitu. Sur, trompet, sama-sama trompet. Tapi trompetnya yang kita tiup sama trompetnya malaikat itu beda. Jadi ketika jangan tertipu dengan nama, tapi lihat hakikatnya. Hakikatnya sama, namanya beda, satu hukum. Anda ambil contoh riba. Namanya riba satu. Yang lain namanya bunga. Beda nama, hakikatnya sama. Maka apa kata para ulama? Ya hukumnya sama-sama haram walaupun dinamakan bunga. Mau diganti gimana pun tetap hukumnya haram. Pelacur satu, satunya PSK, pekerja seks komersial. Beda nama, hakikatnya sama. Hukumnya sama. Bukan berarti kalau dia pekerja seks komersial maka halal, kalau dia ini pezina maka apa? Pelacur maka dia ini haram. Enggak, sama saja. Hakikatnya juga sama, sama-sama zina, kan gitu. Nah, ini kata para ulama, sama juga dengan hewan-hewan laut dan sebagainya, itu dihukumi suci oleh para ulama dan halal untuk kita makan. Tapi ingat, ini hewan khusus untuk hewan air. Kalau hewan dia itu dua alam, maka dikembalikan kepada hakikatnya apakah dia itu bertaring ataukah tidak. Ini kita sedikit sambung karena ada pembahasan dengan hadis. Semisal tentang masalah buaya. Memang betul ada sebagian ulama yang membolehkan makan buaya, tapi yang rajih tidak boleh kita makan buaya. Kenapa? Karena buaya bukan hewan laut. Kalau antum cari yang namanya buaya itu adalah hayawanun barriyun bahri, hewan darat dan hewan air. Dua alam dia. Nah, kalau dua alam ditengok kepada hakikatnya, hakikat dia itu bertaring dan dia itu pemangsa. Dan Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana kata Ibn Abbas, naha Rasulullah SAW, Nabi SAW melarang an kulli dhinabin minas siba, setiap hewan buas yang bertaring. Buaya hewan buas, pemangsa dan bertaring dia. Dan dia bukan hewan laut saja, tapi hewan darat dan hewan laut. Maka kata para ulama di sini dia memiliki hukum apa? Hukum yang haram. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita balik lagi kepada tema. Jadi air yang turun dari langit itu hukumnya suci dan mensucikan, dan juga air yang dari danau, dari laut, dari sungai suci dan mensucikan. Begitu juga air yang ada di sumur. Karena sumur ini kan ditampung dari atas, mungkin juga dibor juga dari bawah. Ini kata para ulama suci air sumur. Dan ini sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam hadis yang sahih tentang masalah bi'r, tentang masalah sumur. Innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Ini air sumur, dia suci walaupun nanti ada yang masuk satu hal yang najis dan sebagainya, tapi saking banyaknya air yang ada dalam sumur tersebut nggak bisa membuat air tersebut jadi najis karena volumenya besar. Adapun semisal bangkai yang masuk bangkai tikus semisal, karena jumlah air itu besar, jumlah air itu banyak dan sebagainya, nggak berubah baunya, nggak berubah rasanya, dan juga nggak berubah warnanya. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, sumur tersebut tahur, dia suci dan mensucikan. La yunajjisuhu syai'un, tidak ada satupun yang membuat dia menjadi najis. Itu kata para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Jadi selama itu dia masih dalam kemutlakan air, maka tidak ada masalah sama sekali. Baik. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau air sabun? Apakah dia suci dan mensucikan? Ada air, antum masukkan sabun dalam itu. Apakah dia bisa digunakan untuk berwudu? Air tadi, air ember, antum masukkan sabun. Karena zaman kita sekarang Masya Allah itu banyak air yang kalau sebagian rumah itu ada bathtub namanya. Ada bathtub, itu dimasukkan sabun berbusa. Antum mandi di situ dalam kondisi semisal hadas. Boleh enggak kita itu mandi dengan air tersebut dan mengangkat hadas kita? Atau antum berwudu pakai air tadi? Boleh ataukah tidak? Maka kata para ulama, boleh selama tidak keluar dari kemutlakan air. Selama dia disebutkan masih maka dia suci dan mensucikan. Mana dalilnya? Hadis Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana kata beliau di sini, kata Syekh Abdul Azim Badawi, wa huwa bakin ala tahuriyatihi. Dan dia akan terus disebutkan air, dan juga dia itu akan tetap di atas kesucian dia.
Wa in khalatahu syai'un tahir, walaupun dia itu tercampur dengan barang yang lain yang suci hukumnya, malam yakhruj an itu lagi, selama tidak keluar dari kemutlakan air. Apa contohnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda untuk para wanita yang mengurus jenazah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan igsilnaha bima'in wa sidrin. Mandikan jenazah anak saya thalathan aw khamsan, 3 kali, 5 kali, aw aktsar min dzalika in ra'aitunna dzalik. Atau lebih dari 5 kali kalau kalian melihat ada kebutuhan untuk mandikan lebih dari 5 kali. Bima'in wa sidrin. Mandikan dengan air campur bidara. Zaman dulu, sabun zaman dulu itu pakai daun bidara untuk memandikan jenazah. Itu sabunnya zaman dahulu. Bima'in wa sidrin, campur air tadi dengan apa? Daun-daun bidara. Wa ja'alna fil akhirati kafura, dan jadikan di akhir pemandian pengurusan jenazah kapur, berikan kapur, au syai'an min kafurin, atau suatu hal yang terbuat dari kapur. Apa kata para ulama? Air yang dicampur dengan bidara tetap bisa digunakan untuk mandi, mengangkat kotoran-kotoran yang ada sebelum kita meletakkan jenazah di bawah kuburan dia, di bawah tanah. Ini fungsinya untuk mensucikan dia. Berarti apa kata para ulama? Air dicampur dengan daun bidara tetap bisa mensuci dan mensucikan. Air dicampur dengan sabun tetap suci dan mensucikan selama tidak keluar dari kemutlakan air. Nah, itu kata para ulama, dan itu yang perlu kita ketahui. Jadi antum kalau mandi di bathtub campur bak sabun, sah enggak antum mengangkat hadas antum? Jawabannya apa? Sah. Enggak usah ragu lagi. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan para sahabiat yang mengurusi jenazah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mencampur air dengan daun bidara, dan ternyata bisa dipakai untuk mengangkat hadas. Dan itu insyaallah subhanahu wa taala kita itu bisa mensucikan dia. Itu kata para ulama. Na'am, wallahu alam bissawab. Kemudian yang perlu kita perhatikan, wala yuhkam binajasatil ma'i wa in waqa'at fihi najasatun illa idza taghayyara biha. Dan air terus dikatakan ini suci dan tidak dihukumi najis kecuali jika ada najis yang turun dan berubah sifat-sifatnya. Disebutkan oleh para ulama, sifat itu ada 3. Sifat itu ada 3. Pertama sifat warna, kedua sifat rasa, dan kemudian yang keempat sifat baunya. Ada bak mandi, air sedikit, ternyata kemasukan tikus, berubah bau airnya, nggak sah digunakan sebagai alat untuk berwudu atau mandi. Justru nggak boleh. Kenapa? Karena air tadi udah berubah jadi najis. Tapi kalau jumlah yang banyak, tetmon besar semisal tetmonnya, kemasukan bangkai apa gitu tikus, 1, dan nggak berubah warnanya. Semisal contoh, kalau mungkin lo ya, nggak berubah rasanya dan nggak berubah apapun juga, baunya nggak berubah, maka kata para ulama dia sah untuk digunakan untuk berwudu dan untuk mandi, walaupun ada bangkainya situ. Jadi itu kata para ulama. Dalilnya mana? Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abu Sa'id. Qila ya Rasulullah. Nabi ditanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana tawadda min bi'ri buda'ah. Boleh enggak kami ini wudu dari air dari sumur buda'ah? Sumur buda'ah ini apa? Wahya bi'run yulqa fiha al-hiyadu wa luhumul kilab. Yang mana sumur buda'ah adalah sumur yang dia itu di bawah lembah, di bawah dia. Kalau hujan, biasanya bangkai-bangkai hewan yang mati itu akan terbawa karena kalau di Saudi, di Hijaz, Mekah dan Madinah, kapan udah hujan tuh lebatnya Masya Allah. Jadi arus itu ada arusnya. Kalau seandainya sumur buda'ah itu dibawa, maka bangkai-bangkai anjing dan sebagainya itu ke bawah dan jatuh masuk ke dalam sumur buda'ah. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ana tawaddu min bi'ri buda'ah. Boleh enggak kami ini wudu pakai air buda'ah? Maka Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, al-ma'u tahurun la yunajisu syai'un. Yang namanya sumur buda'ah, airnya suci dan mensucikan. La yunajisu syai'un, dan tidak ada yang bisa merubahkan dia menjadi najis. Kenapa? Saking banyaknya air sumur buda'ah. Jadi kalau tetmon rumah kita Masya Allah besar sekali. Semisal berapa liter Anda tidak tahu lah, yang paling besar semisal. Masuk tikus, bangkai tikus, dan nggak berubah warnanya, nggak berubah rasanya, dan juga nggak berubah baunya, sah untuk kita berwudu.
Tapi kasusnya kalau seandainya berubah, curut semisal masuk, dan curut ini kan memang baunya Masya Allah, semisal masuk ke tetmon dan ternyata berubah baunya, udah harus diangkat itu, harus diangkat, area dibuang. Tapi kalau zaman dahulu Masya Allah, para ulama ajib, kalau tempatnya itu besar dan kalau kita isi airnya ternyata berubah nggak jadi bau, campur dulu, tambahin dulu airnya biar nggak mubazir air. Tapi kalau seandainya airnya itu nggak mungkin lagi ditambah juga tetap bau, buang mau nggak mau. Karena namanya air itu selama berubah warna, rasa dan juga bau, maka dia sudah dihukumi najis dan nggak boleh kita gunakan untuk berwudu. Itu yang perlu kita ketahui. Allah alam bisawab. Tapi sekarang pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau air bau besi? Sering kita jumpai orang tuh nggak mau wudu pakai air keran bau besi. Nah, nggak mau. Sah atau nggak sah? Sah. Karena besi nggak najis, satu. Kemudian yang kedua, selama tidak berubah kemutlakan air, air gitu loh, maka sah. Jadi kata para ulama itu, kalau berubah rasa, kalau berubah bau, kalau berubah warna, itu tercampur dengan najis. Kalau dengan suci, dengan suatu hal barang yang suci berubah warnanya, kalau seandainya dia masih dikatakan air, tetap kita bisa untuk gunakan untuk berwudu. Anak ambil contoh, Sungai Musi, warnanya apa? Coklat, Masya Allah. Sah nggak untuk wudu? Antum ambil air untuk wudu itu, warnanya coklat loh. Sah, nggak ada masalah sama sekali. Walaupun airnya warna coklat, tapi dia disebutkan mutlakul ma, dia itu disebutkan memang air. Dan dia tercampur dengan lumpur mungkin di bawahnya. Ini kita katakan tadi sebagai dari awal. Semisal air laut, sah nggak pakai air laut? Sah, karena air laut namanya rasa air laut, nggak ada rasa air laut itu tawar, nggak ada ceritanya. Hampir rata-rata air laut rasanya asin. Ternyata kata Nabi SAW tetap sah. Nah jadi kalau air besi, antum berwudu dengan air yang baunya bau besi gitu, sah selama tidak keluar dari kemutlakan air. Itu kata para ulama. Nah, Allah alam bisawab. Tapi kalau antum campur air tadi dengan apa gitu ya, dengan susu bubuk, Masya Allah, antum cium, wah rasanya juga udah berubah, baunya juga udah berubah. Itu namanya bukan lagi air, tapi susu. Walaupun di bahasa kita namanya tetap air susu, tapi bagi mereka nggak ada ma'ul laban, nggak ada. Yang ada laban langsung, susu. Itu yang perlu kita ketahui. Wallahu alam bissawab. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram. Kita masuk ke bab yang kedua. Babun najasat. Bab tentang benda-benda najis. Disebutkan apa apa itu najasah? Apa itu najis? Wa hiya kullu syai'in yastakdziruhu ahlut taba'i as-salimah. Dialah segala sesuatu yang orang-orang fitrahnya masih selamat nganggap benda tersebut kotor. Wa yatahaffadzuna anhu, dan mereka menjaga diri dari benda-benda tersebut. Wa yaghsiluna thiyaba idza asabahum kal 'adhrah wal baul, dan mereka akan segera mencuci pakaian mereka kalau kena kotoran seperti kotoran pup dan juga kencing. Itu najis namanya. Jadi mereka tuh nggak senang dengan hal tersebut. Ini najis. Nah kata para ulama, wal aslu fil asya'i al ibaha wa tahara, kata beliau. Dan asal dari segala sesuatu adalah mubah, boleh dan suci. Faman za'ama najasata ainin ma fa'alaihi bid dalil. Maka barang siapa yang mengklaim benda sesuatu najis, maka dia harus ada dalilnya. Fa in nahadha bihi fadzalik, kalau memang ada dalilnya maka walhamdulillah. Wa in ajiza anhu aw jaa bima la taqumu bihil hujjah fal wajib alaina al-wuquf ala ma yaqtadihi al-asl wal bara'ah. Maka kalau dia enggak bisa mendatangkan dalil, maka mau enggak mau kita tetap kembali kepada hukum asal. Apa itu hukum asalnya? Al-bara'ah. Dia terlepas diri dari kenajisan dan dia itu mubah dan dia itu apa? Suci. Li'anna al-hukma bin najasati hukmun taklifi ta'ummu bihil balwa fala yahillu illa ba'da qiyamil hujjah. Maka menghukumi sesuatu dengan suatu hal yang najis itu akan memberatkan banyak orang.
Maka kalau dihukumi najis, mau tak mau itu harus tegakkan hujjah. Jadi hukum asal sesuatu itu mubah, suci. Ini apa hukumnya? Hukum asal lah. Mubah, suci. Apa hukumnya? Mubah, suci. Apa hukumnya? Mubah, suci. Duniawi. Semuanya. Hewan-hewan. Apa hukum semisal landak? Hukum asalnya. Dia apa? Suci. Dan dia juga mubah. Dan yang lain-lainnya. Maka kata para ulama, asal segala sesuatu itu suci. Antum megang harimau, wudu enggak? Enggak. Karena enggak ada dalilnya. Antum megang singa, enggak ada masalah. Tapi kalau antum megang semisal kerbau yang kotor, lumpuran, wudu enggak? Enggak wudu. Kenapa? Hukum asal lumpur suci dan hukum asalnya kerbau juga suci. Tapi antum megang babi yang baru dimandikan, disabunin, antum pegang, apa hukumnya? Najis. Antum harus wudu. Bukan wudu, afwan. Kalau antum pegang najis, itu enggak membatalkan wudu, tapi harus dicuci. Ini kata Syekh bin Baz. Antum megang babi, afwan, terpegang khinzir oleh kita, enggak batalkan wudu, tapi tangan yang menyentuh tubuh babi tadi kita harus apa? Sucikan. Itu kata para ulama. Nah, jadi asal segala sesuatu itu suci. Kalau antum katakan najis, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalilnya. Datangkan buktinya. Kalau Allah sama kalau Rasul. Kalau tak ada, afwan saja. Kita akan hukum itu sebagai apa? Suci. Ini kata para ulama. Jadi seperti itu. Karena banyak sesuatu hal yang dianggap najis padahal suci. Ana ambil contoh. Mereka mengatakan kotoran kambing najis. Ada ini khilaf para ulama. Tapi yang sahih hukum asalnya itu suci. Kenapa dikatakan najis? Karena kotor. Salah. Banyak yang kotor tapi kita anggap apa? Suci. Tanah itu kotor. Tapi kalau nggak ada air, kita pakai apa? Angkat hadas. Pakai tanah juga. Kita bertayamum. Jadi kata para ulama, tak semua kotor dihukumi najis, tapi semua najis pasti kotor. Kotoran kambing kotor, tapi belum tentu dia ini najis. Dia suci. Mana dalil suci? Pertama, hukum asal. Hukum asalnya suci. Kemudian yang kedua, Nabi SAW salat, kata Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubna al masjid. Nabi SAW itu salatnya di kandang kambing sebelum ada masjid yang dibangun. Sebelum itu Nabi selalu salatnya di kandang kambing. Kandang kambing itu kalau antum punya kambing, serintilnya itu banyak, masya Allah. Wallah banyak. Serintil-serintil yang macam cokok chip itu, masya Allah. Banyak. Itu susah untuk dihindari. Ternyata Nabi sholat di situ. Berarti apa kata para ulama? Suci, tapi kotor, tapi dia suci. Itu kata para ulama. Bukan berarti oh kalau suci bisa kita makan. Enggak juga. Enggak semua suci itu halal, tapi semua yang halal pasti suci. Ini jangan dibalik-balik kaidah. Tak semua suci itu halal. Ular suci dia. Antum pegang tak wudu. Afwan, antum pegang tak perlu antum cuci. Suci, tapi apakah halal? La ya akhi. Maka semua suci pasti halal. Afwan, semua halal pasti suci dan tak semua suci lantas dikatakan apa? Halal. Macam serintil suci tapi tak halal. Jangan pula dimakan. Karena tak ada yang mengatakan menganjurkan dari hadis Nabi bahwasanya kita dianjurkan untuk makan serintil kambing kecuali kotoran, afwan, kencingnya onta. Nah, kalau kencingnya onta ada dalil yang mengkhususkan dia itu suci dan sah untuk diminum, halal dan bahkan obat gitu loh. Dan ini disebutkan dalam hadis yang sahih ketika itu ada sebuah kabilah dari Urainah datang ke Madinah. Ternyata kondisinya mereka masuk angin, enggak cocok sama cuaca Madinah. Fajtawauha, kata sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, minumlah kalian min abwali al-ibil wa albaniha. Kalian minumlah air kencing onta dan susunya, insyaallah kalian sembuh. Pas diminum sembuh. Apa kata para ulama? Kalau ternyata kencing onta dijadikan Nabi untuk obat, berarti obat itu apa? Halal. Karena para sahabat mengatakan, dan hatta Nabi kita Muhammad SAW bersabda,
innallaha lam yaj'al dawa'akum fima harrama 'alaikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan obat untuk kalian dari hal-hal yang haram bagi kalian. Dia pasti halal. Kalau haram enggak bakal Allah jadikan sebagai obat. Halal ya akhi. Berarti air kencing onta juga halal, tapi serintil kambing balik lagi tidak. Dia suci, tapi belum tentu halal. Tapi kalau halal semuanya pasti suci. Taib. Itu kata para ulama. Jadi hukum asal segala sesuatu ingat suci. Kalau antum katakan najis, datangkan dalil. Itu yang kaidah pertama. Taib. Ternyata ada beberapa benda yang dalil mengatakan bahwasanya benda tersebut najis. Yang pertama adalah baulul adami wa ghaituhu. Kencing manusia dan ghaitnya. Tak semua kencing hewan dikatakan najis. Kalau hewan yang bisa dimakan dagingnya, kambing, onta, sapi, kerbau, itu suci tapi tak halal. Kalau onta halal, itu pun kencingnya saja karena ada dalil. Makanya ada sebuah tempat, kalau nggak salah Lombok atau di mana, yang jelas orang timur sana, itu mereka kalau nyemen apa rumah, semen itu dikasih lumpur kerbau, bukan lumpurnya, pupnya, ya itu disebarin, nggak tahu katanya biar kuat entah apa. Boleh nggak? Boleh. Kalau memang terbukti bagus ya nggak ada masalah sama sekali. Najis nggak najis, karena kerbau hewan yang boleh dimakan, kotorannya suci, tapi bukan dikatakan halal. Nggak bisa halal dimakan, tapi dia suci untuk digunakan. Itu kata para ulama. Na'amullah alam bisawab. Nah, kalau seandainya kencing manusia dan kotorannya, maka itu jelas najis. Mana dalilnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza wati'a ahadukum min alihil adha." Kalau salah seorang kalian itu keinjak kotoran manusia. Karena zaman dahulu belum dibuat toilet khusus di zaman Nabi, awal-awalnya enggak ada. Ini sebagaimana kata Aisyah, "Kunna lam nattakhidh kunufa." Zaman dulu kami belum pernah membuat kunuf, toilet khusus di rumah kami belum ada. Jadi yang namanya toilet mereka itu di gurun, di padang pasir. Nah, kadang-kadang nggak sengaja keinjek gitu loh. Ya nggak usah jauh-jauh. Anda dulu mondok di belakang pondok aneh itu di Solo itu, di Bukhari itu belakang itu ada rel kereta api. Kami setiap libur Jumat pagi itu pada subuh habis baca Al-Kahfi itu biasanya main di rel kereta api jalan. Wih, di situ masya Allah, apalagi baru subuh, banyak bom ranjau itu banyak sekali. Masih basah, masih seger-seger. Na'udzubillah. Karena mereka kondisinya lam nattakhidh kunufa, belum buat toilet. Nah, kalau keinjak gimana? Ya najis. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, fa inna turaba lahu tahur. Terus gimana caranya? Kalau antum keinjak kotoran manusia, gesekkan lagi ke tanah. Kenapa? Fa inna turaba lahu tahur. Karena tanah itu bisa mensucikan sendal kita. Gesekkan lagi. Nah, itu dia. Jadi dengan jalannya kita, dengan kita gesek-gesekkan, itu sudah menjadikan kita itu suci. Nah, kata para ulama, kalau kita keinjak kotoran manusia, berarti itu najis. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk dibersihkan. Dan tanah bisa mensucikan itu. Berarti apa? Mafhum mukhalafahnya, berarti kotoran manusia itu najis karena tanah bisa mensucikannya. Na'amullahu alam bissawab. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Masya Allah, kencing manusia dikatakan najis. Kenapa? Karena hadis orang Arab Badui. Sebagaimana Anas bin Malik mengatakan, anna a'rabiyan ja'a ila al-masjid fabala fi ta'ifatil masjid. Bahwasanya ada salah seorang Arab Badui datang ke masjid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi Nabi sedang berkumpul bersama para sahabatnya sedang kajian. Tiba-tiba nih orang Arab Badui datang. Ketika datang, Masya Allah, cari pojokan masjid, kencing di situ. Fazajarahun nas. Semua orang ngamuk marahin nih Arab Badui. Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'uhu wa la tazramu. Biarkan dia kencing dan jangan diteriakin kayak gitu, jangan dimarahin, biarkan. Ya Arab Badui, maklum aja orang kampung. Pak, orang kampung itu disebutkan Qurawi, kampung Korea. Badawi itu lebih pelosok lagi, nggak tahu adab. Ya nggak usah jauh-jauh, Pak. Ada orang tiba-tiba kencing di rumah antum,
Kencing di luarnya aja kita ngamuk, apalagi kencing dalam rumah. Masuk dia ke rumah, cari pojokan rumah kita, sap kencing dia. Habis dia sama kita mungkin. Kamu ini. Apalagi di masjid, bukan rumah kita, rumah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pastilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat itu, dan para sahabatnya suatu hal yang kaget. Tapi ketika itu semua sahabat langsung neriakin dia. Nabi SAW langsung larang. Da'uhu wala tazramu. Jangan biarkan kencing. Setelah dia kencing, baru disiram oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syufa. Bagaimana bijaknya Nabi SAW dalam berdakwah. Nabi SAW itu menimbang masalah dan mafsadat. Betul, yang namanya kencing itu mafsadat. Tapi kalau dilarang, mafsadatnya akan jauh lebih banyak. Jadi kalau seandainya ada mafsadat yang terkumpul dalam sebuah perkara, cari mafsadat yang paling ringan. Ini kata para ulama kaidahnya irtikabu akhafid dararain. Mengambil madarat yang paling ringan, mengambil bahaya yang paling kecil. Itu mafsadat, kerusakan. Kencing di masjid, kerusakan. Tapi kalau dilarang akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dia lagi kencing, tiba-tiba diteriakin, stop dia tiba-tiba kencingnya. Sakit pasti badan dia, menimbulkan penyakit. Orang kalau kencing tiba-tiba ditahan di tengah-tengah kencing, pasti sakit. Nabi nggak mau itu, makanya Nabi biarkan. Kemudian yang kedua, kalau dilarang di saat itu juga, orang Arab tuh pakai jubah. Nggak ada istilahnya celana tambahan tuh nggak ada mereka. Pakai jubah, ya udah pakai jubah. Kapan ditegur macam kayak istilah diteriakin kayak gitu, dia akan lari, ngangkat jubahnya, nampak auratnya, lari ke birit-birit. Itu kedua. Nampak aurat dia. Yang ketiga mafsadatnya, air kencingnya itu kemana-mana. Yang aslinya cuma di situ bisa disiram ketahuan air kencingnya, ini kemana-mana nggak ketahuan lagi, udah kemana-mana air kencing dia. Makanya ini bijaknya Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah. Beliau dalam satu perkara beliau menimbang mafsadatnya. Oke, ini ada mafsadat semua, tapi ambil mafsadat yang paling ringan. Apa? Biarlah kencing di situ. Mafsadat. Tapi nanti habis itu kita siram. Makanya masya Allah, saking bijaknya Nabi SAW dalam berdakwah, masya Allah, ajib. Ya Arab Badui orang nggak tahu. Orang Arab Badui pun mengatakan ngangkat tangannya dia kepada Allah. Dalam hadits yang sahih, Allahumma rahamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja, dan jangan rahmati satupun orang selain kami. Saking bijaknya dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Yang lain pada ngamuk, yang nggak ngamuk cuma Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi kita SAW nggak ngamuk? Nabi pernah hidup di fase orang-orang Badui. Kapan itu? Nabi lahir di Mekah. Mekah itu kata para ulama Ummul Qura, induknya kampung. Mekah itu kampung. Tapi ada lagi yang lebih pelosok, yang lebih tertinggal, Badui. Nabi SAW di masa persusuan itu Nabi tinggal di Arab Badui. Di Bani apa? Kabilah Bani Sa'ad. Disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Dan Nabi hidup lama di kabilah itu, yang mana mereka ini orang-orang Arab Badui. Nabi faham itu, kondisi itu. Jadi ketika jumpa sikap orang-orang Arab Badui, Nabi biasa aja, nggak aneh. Kenapa? Nabi pernah hidup di zaman itu. Mereka lakukan itu karena memang nggak tahu. Memang bukan adab mereka sebenarnya. Mereka nggak tahu sama sekali. Jadi Nabi wajarkan. Makanya Nabi SAW itu kenapa bisa dakwahnya meluas, sebetul-betul meluas? Karena Nabi pernah hidup di 3 fase. Fase Badui. Habis itu ketika udah besar balik lagi ke Mekah, itu fase kampung. Fase Madinah, fase kota. Madinah itu kota artinya. Jadi Nabi hidup 3 fase. Bisa hidup bersama orang-orang kota, bisa hidup bersama orang-orang kampung, bisa hidup bersama orang-orang Badui. Makanya orang kayanya ikut Nabi, orang miskinnya ikut Nabi SAW. Orang beradab ikut Nabi, orang tak beradab ikut Nabi SAW. Itu dakwah Nabi SAW, dan itu hikmahnya. Kenapa Nabi SAW ketika kecil Allah jadikan Nabi SAW itu disusui oleh Halimah Sa'diyah, gara-gara Nabi kita Muhammad SAW biar hidup di perkampungan Badui. Buktinya ini, ketika ada Arab Badui yang kencing sembarangan, Nabi SAW tidak marah. Beliau faham itu karena memang dia nggak tahu. Dan Nabi mengatakan, innakum tuba'athuna muyassirina walam tuba'athu mu'assirin. Kalian diutus oleh Allah untuk berdakwah dengan cara memudahkan, bukan dengan cara menyakiti, bukan dengan cara menyulitkan. Mudahkan, yassiru wala tu'assiru. Ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Ini sampai jam berapa kita?
Kalau jam 3 ada pertanyaan nggak kita nih? 15 menit kita gunakan tanya jawab atau gimana? Oh, nah, taib. Berarti kita lanjutkan atau gimana? Lanjutkan, taib. Kemudian yang berikutnya adalah al-madhi wal wadi. Syuf, Pak. Banyak orang tuh nggak paham yang tentang masalah mani, madhi, wadi. Mani itu apa? Madhi itu apa? Wadi itu apa? Mani suci, madhi najis, wadi juga najis. Ini kita para ulama. Madhi sama mani itu apa? Syuf, masya Allah. Madhi kata para ulama ma'un abyadun raqiqun lazijun. Madhi adalah air bening, raqiq bening dia. Lazijun apa lazij itu? Kental apa? Lengket, lazij, lengket dia. Yakhruju 'inda syahwatin, keluar ketika ada syahwat, la bi syahwah, tapi enggak merasakan nikmat. Madhi. Wala yuhassu bi khurujihi, dan kita kadang-kadang tuh enggak sadar kalau dia udah keluar. Wala yaqubuhu futur, dan kita itu enggak merasakan letih ketika madhi keluar. Wala dafkin, dan enggak muncrat. Itu madhi. Itu najis. Dan madhi ada untuk laki-laki dan perempuan. Tapi kalau mani, bedanya kalau madhi adalah air yang bening, kalau mani airnya keruh, putih, bukan bening. Kalau madhi bening dia. Mani keruh. Mani ini suci, madhi najis. Kemudian apa? Yakhruju 'inda syahwah, sama. Madhi keluar karena ada syahwat, mani juga keluar ada syahwat. Tapi bedanya la bi syahwah. Ketika keluar mani merasakan syahwat, merasakan nikmat, keluar air mani. Tapi kalau seandainya keluar madhi enggak merasakan nikmat. Kemudian wala dafkin, kalau madhi tidak muncrat, kalau mani muncrat. Makanya Allah berfirman mimma'in dafik. Allah ciptakan manusia dari air yang muncrat. Mimma'in dafik, maksudnya apa? Mani. Nah, mani ini muncrat, dia suci. Wala yaqubuhu futur, kalau madhi enggak keluar itu enggak capek, kalau mani capek dia. Makanya orang keluar mani itu harus mandi untuk mengangkat keletihan dia. Tapi orang keluar madhi enggak capek, cukup berwudu. Karena dia ini keluar dari dua jalan. Setiap benda yang keluar dari benda jalan maka membatalkan wudu. Cukup itu saja. Tapi enggak diperintahkan untuk mandi. Kenapa? Karena enggak letih. Tapi orang keluar mani, dia letih, dia harus mandi. Wala wa rubbama la yuhasu bi khurujihi. Kalau madhi itu keluarnya kadang-kadang kita enggak sadar, tiba-tiba keluar gitu. Itu kalau madhi. Tapi kalau mani kerasa. Dan kita tahu itu kerasa keluarnya. Nah, kata para ulama di sini, madhi najis. Mani tak najis. Kenapa mani tak najis? Banyak dalilnya. Satu sisi, Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana Aisyah, ketika itu Nabi SAW bersetubuh dengan Aisyah. Dan air maninya ada tumpah ke jubah beliau. Dan Aisyah mengatakan kuntu afrukuhu min thawbi Rasulullah farkan fa yusalli fi. Aku pernah mengkerik air mani SAW yang sudah kering. Dan Nabi gunakan untuk sholat. Dan beliau mengatakan wa inna buka al-ma'a fihi. Dan bekas air itu, buka itu istilahnya, antum tahu buka al-ard itu macam kayak pulau gitu deh. Nah, pulau mani itu maksudnya bekas airnya itu masih ada di jubah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya najis, tentu dicuci oleh Aisyah dan enggak bakal Nabi pakai. Kata mereka, oh mungkin Nabi enggak tahu. Kalau Nabi enggak tahu, pasti Allah yang ngasih tahu. Mana dalilnya? Nabi pernah sholat, di sendalnya ada kotoran. Jibril datang mengatakan bahwasanya di sendal engkau ada kotoran. Fa'alqa na'lah, maka Nabi lemparkan sendalnya. Dan semua para sahabat melemparkan juga sendalnya. Semuanya. Saking mereka ini ittiba'un Nabi SAW, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lempar semuanya. Nabi ketika sholat bisa lihat makmum dari belakang. Nabi lihat. Nabi tahu para sahabat lempar. Maka Nabi katakan, lima fa'altum dzalik? Kenapa kalian lakukan itu semua? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ra'ainaka tulki na'laka fa'alqaina. Kami melihat engkau melemparkan sendal engkau, maka kami pun juga melemparkan sendal kami. Maka apa kata Nabi kita SAW? Aku melemparkan sendal aku karena dikabarkan oleh Jibril bahwasanya di sendal aku ada najis. Maka aku buang, aku jauhkan dari saya. Nah, di sini kata para ulama, kalau memang mani itu najis dan Nabi enggak tahu,
Nggak mungkin Nabi sholat nggak dikabari oleh Allah SWT. Sampai selesai loh, sampai salam. Setelah itu juga nggak ada kabar yang turun untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini bukti bahwasanya air mani itu bukanlah najis tapi suci. Kemudian yang kedua, kata para ulama, kalau memang mani itu najis, tidak mungkin kita diciptakan dari mani. Berarti kita ini najis. Kalau mani najis, ya kita najis karena kita terbuat dari mani. Tumbuh kita itu dari mani. Maka harusnya kita juga najis. Ada zat najis dalam tubuh kita. Tapi ternyata tidak, kata para ulama. Jadi seperti itu. Wallahu alam bissawab. Nah, madhi itu najis. Tapi najisnya kata para ulama najis ringan. Najis ringan ini cukup dipercikkan saja dengan air. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Ali mengatakan, kuntu rajulan madzaan. Aku adalah seorang laki-laki madza yang sering keluar madhinya. Wa kuntu astahi an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam li makani ibnatihi minni. Dan aku malu untuk bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena anaknya beliau adalah istri saya, Fatimah. Dan madhi ini kan satu hal yang tabu. Sebenarnya cuma untuk rumah tangga saja yang tahu. Nah, ternyata Ali bin Abi Thalib mau bertanya hukum, gimana kalau keluar madhi? Sedangkan aku ini sering keluar madhi saya. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Fa amartul Miqdad bil Aswad. Maka aku kirimkan Miqdad bil Aswad fasa'alahu. Maka ia bertanya, faqala yaghsil dzakarahu wa yatawadda. Dia harus mencuci zakarnya dan dia berwudu. Nah, mencuci zakar kata para ulama di situ dalil bahwasanya madhi hukumnya adalah najis. Karena diperintahkan untuk dicuci. Yaghsil dzakarahu. Tapi najisnya ringan. Kenapa? Dalil yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan tawadda wandah farjak. Tawadda, wuduklah engkau, wandah, dan percikkanlah kemaluan engkau. Jadi sini enggak sampai najis berat, tapi dia adalah najis yang ringan. Wallahu alam bissawab. Nah, adapun wadi, kata para ulama adalah ma'un abyad thakhinun yakhruju ba'dal baul. Air dia itu mirip madhi. Mirip madhi. Putih dia mirip madhi. Yakhruju ba'dal baul. Keluarnya setelah kencing. Dia itu kental airnya, dan dia itu keluar apa setelah kencing. Dan kita mungkin beberapa orang pernah merasakan itu. Air apa nih ya? Keluar tiba-tiba macam kayak air kayak gitu. Itu wadi namanya. Dan itu beberapa orang terjadi, dan itu bukan penyakit, bukan. Kadang-kadang ada. Tapi itu bukan dikatakan suci, dia itu najis, dan kita harus berlindung dari kotoran tersebut. Kalau terkena pakaian, maka mau tak mau harus dicuci. Wallahu alam bishawab. Mana dalilnya? Ibn Abbas dalam sebuah riwayat beliau mengatakan al-maniyyu wal wadiyyu wal madhi. Mani, wadi, dan madhi. Amal mani fahuwa alladhi minhu al-ghuslu. Adapun mani maka dia wajib mandi. Wa amal wadiyyu wal madhi. Adapun wadi dan madhi, faqala igsil dzakaraka aw madakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Maka cucilah kemaluan engkau, cucilah zakar engkau, wa tawadda wudu'aka lis-shalah, dan engkau berwudu sebagaimana engkau wudu untuk salat. Nah, di sini kata para ulama, berarti kalau diperintahkan untuk kita itu mencucinya, berarti apa ya, najis lah. Mau nggak mau seperti itu. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya adalah rauthu ma la yu'kal lahmu. Kotoran yang nggak boleh dimakan. Kotoran hewan yang tak boleh dimakan. Kotoran apa? Singa. Najis karena singa tak boleh kita makan. Kotoran apa? Najis karena nggak boleh kita makan. Kotoran kuda boleh nggak? Bukan boleh atau enggak boleh untuk dimakan, tapi suci enggak? Jawaban para ulama suci. Karena kuda boleh dimakan. Mana dalilnya? Satu sahabat mengatakan, kunna inda zaman Nabi sallam, kami di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nadzahu farasa. Kami pernah nyembelih kuda. Kuda boleh dimakan, halal.
Tapi kata para ulama berarti dari situ berarti kotornya dihukumi suci. Tapi kotor tetap harus kita hindarkan. Nah, jadi hewan-hewan yang nggak boleh dimakan maka kotorannya disebutkan najis. Mana dalilnya? Abdullah ibn Mas'ud beliau mengatakan arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatabarraz. Nabi pernah satu saat ingin buang hajat. Faqala i'tini bi thalathati ahjar. Nabi mengatakan, wahai Abdullah, bawa untuk saya 3 batu. Fawajadtu lahu hajaraini wa rawhata himar. Aku dapatkan 2 batu untuk Nabi dan 1 kotoran keledai. Keledai ini Pak tidak boleh dimakan. Keledai tidak boleh dimakan. Zebra boleh. Kalau keledai tidak boleh. Fa'amsakal hajaraini wa tarahar rawthah. Maka Nabi SAW mengambil 2 batu yang tadi kotoran keledai dibuang. Faqala hiya rijsun. Ini kotoran itu najis. Apa kata para ulama? Gara-gara yang namanya keledai tak boleh kita makan. Nah, kalau nggak boleh dimakan berarti dia najis. Wallahu alam bissawab. Ini waktu udah mau jam 3. Kalau ada pertanyaan silakan hina. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, materi berikutnya. Nah, insyaallah. Tentang benda-benda najis yang lain insyaallah. Waalaikum. Wajazakumullah khair. Dan saat ini kita telah memasuki sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan sudah masuk melalui pesan singkat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apabila sendal ditiduri anjing, apakah sendal itu jika dipakai secara terus-menerus maka najisnya akan hilang dengan sendirinya bila tidak disucikan? Tafadhol Ustaz. Baik. Sendal kalau seandainya ditiduri oleh anjing dan dia terkena terkena sinar matahari, terkena debu dan sebagainya, dibiarkan lama dan sebagainya, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala dengan sendirinya dia akan menjadi suci. Mana dalilnya? Hadisnya Ibn Umar. Ibn Umar pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, kanatil kilabu tukbil wa tudbir ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anjing-anjing di zaman Nabi kita Muhammad sallam itu keluar masuk ke dalam masjid Nabi kita Muhammad sallam. Wa tabul, dan ketika masuk ke dalam masjid dia kencing. Kenapa? Karena di zaman Nabi kita Muhammad SAW masjid itu nggak terbuat dari ubin kayak kita, terbuat lantai itu belum, tapi masih pasir masih tanah. Makanya anjing itu masuk keluar watabul, dan kencing di dalam. Apa kata para sahabat? Falam yakunu yarushuna syai'a. Ternyata sama sekali mereka tidak menyiram air kencing anjing tadi. Dia tiba-tiba kering sendiri dan suci sendiri. Nah, ini kita ambil faedah. Anak kita semisal udah kelas 3 SD semisal, ngompol. Apakah wajib dicuci atau cukup dijemur? Kata para ulama cukup dijemur, dibiarkan saja, jemurlah dia. Kalau udah hilang itu baunya, hilang sudah menjadi suci, dijemur. Nah, kalau sendal ditiduri di malam hari ditiduri oleh anjing, dan kita biarkan dia itu terkena sinar matahari dan tidak ada dampak sama sekali untuk kenajisan itu, maka suci kata para ulama. Ya, sama tadi anak kita kencing, nggak perlu kita capek-capek untuk nyikatnya, nyucinya dan sebagainya sampai basah dan sebagainya. Jemur saja, kapan udah kering maka dia suci. Dan ini sebagaimana hadisnya Ibn Umar tadi, Nabi dan para sahabatnya tidak ada yang menyiram air kencing yang ada dalam masjid tadi. Kalau seandainya Arab Badui tadi, kenapa Nabi siram? Karena kata para ulama setelah itu mau digunakan untuk sholat, jadi harus dicepatkan. Tapi kalau dibiarkan juga, dia sebenarnya aslinya suci saja, cuman itu mau digunakan untuk kaum muslimin, maka dipercepat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi kalau sendal kita ditiduri malam harinya oleh anjing, kemudian kita jemur, kita biarkan dia, maka itu sudah menjadi suci dengan sendirinya. Nah, barakallahu fikum. Jawabannya semoga bermanfaat bagi yang menanya maupun pendengar sekalian. Selanjutnya ada pertanyaan dari Prabu Muli Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana maksud dari kalimat suci tapi tidak mensucikan? Apa Ustaz? Taib. Suci tapi tak mensucikan. Ana ambil contoh teh biar gampang. Bil mithali yatadihul maqal, kata para ulama. Dengan misal maka semua itu akan menjadi gamblang. Teh. Ada air, ada gelas, kita isi air, masukkan air. Air di sini, air putih, itu suci dan mensucikan. Kita bisa minum karena suci dan dia itu mensucikan, kita bisa gunakan untuk berwudu. Tapi kalau air tadi kita masukkan susu, kita masukkan kopi, kita aduk-aduk tercampur mereka semua. Nah, kopi tadi suci, dia bisa kita minum, tapi tak mensucikan, jadi nggak bisa digunakan untuk berwudu. Ini kata para ulama. Jadi kalau kopi antum gunakan untuk berwudu, nggak sah. Kenapa? Bukan air lagi. Tapi antum minum, suci, suci. Jadi sini istilah kata para ulama, suci tapi tak mensucikan. Makanya dalam bahasa Arab, suci itu tahir, mensucikan tahur. Itu beda. Tahir ala wazni fa'il, tahur ala wazni fa'ul. Tahir itu suci, tahur mensucikan. Itu insyaallah bisa difahami. Na'amullah alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum. Pertanyaan satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana terkadang setelah buang air kecil merasa ada air yang keluar lagi, tetapi ketika dicek kadang ada dan juga kadang tidak ada. Itu membuat Ana merasa was-was. Mohon nasihatnya Ustaz. Halo Ustaz. Taib. Orang seperti ini kata Syekh Ibnu Utsaimin itu terkena penyakit salisul baul. Air yang tiba-tiba, air kencing tiba-tiba keluar, apalagi terutama untuk rukuk dan sujud. Itu ada orang kena penyakit seperti itu. Nama penyakitnya dalam bahasa Arab adalah salisul baul. Orang seperti ini kata para ulama, sah salat dia, sah. Jadi kalau antum sudah berwudu, antum sudah bersihkan tubuh antum, kemudian antum sudah tutup dengan kain, salat antum. Ternyata ketika rukuk keluar, jangan dihiraukan, biarkan saja, biarkan. Lanjutkan salatnya. Ketika sujud keluar, lanjutkan saja, enggak ada masalah sama sekali. Kenapa sah? Karena Allah berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'afan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak bakal memberatkan sebuah nyawa, sebuah jiwa kecuali Allah pasti akan keringanan. Enggak mungkin Allah membebankan itu di luar kemampuan dia. Makanya ada sebuah kaidah taklifu ma la yutaq. Memberatkan suatu hal yang dia enggak mampu, enggak boleh dalam agama. Orang enggak mampu, dipaksa enggak bakal bisa. Orang nggak bisa sholat berdiri, maka nggak bisa dipaksakan untuk berdiri, maka dia silakan duduk. Nah, anggapnya orang seperti ini, dia kalau seandainya ruku mau tak mau dia keluar air kencing, seringnya seperti itu, nggak bisa dibebankan lagi. Makanya kata para ulama, lanjutkan saja. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah beberatkan seorang jiwa. Pasti Allah kasih keringanan. Itu keringanan insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya, walaupun dia tak batal dan sebagainya, sebelum sholat tetap dia harus berwudu lagi. Kenapa? Karena kata para ulama dia itu telah keluar, ada zat yang keluar dari dua jalan. Dari sini jalan kemaluan dia. Maka dia wudhu lagi dan tutupi dengan kain lagi biar tidak terkena pakaian dia. Jadi tutupi dengan tisu, tutupin dengan kain biar nggak kena pakaian dia. Kenapa? Karena Allah SWT berfirman wathiyabaka fatahhir. Adapun pakaian engkau maka sucikan dan nggak boleh kena najis. Itu kata para ulama. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, orang kena salisul baul sebelum sholat dia harus wudu, dia harus bersih-bersih, kemudian dia tutup dengan kain, dikasih alas. Pun kalau ketika sholat keluar air kencingnya, tetap sah sholatnya dan tidak ada masalah sama sekali. Naam. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas Waalaikum. jawabannya. Semoga dapat bermanfaat bagi penanya maupun pendengar sekalian. Baik Ustaz, sekarang kami silakan untuk menyampaikan ikhtisar dari pembahasan kita pada hari ini. Kepada Ustaz. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram. Jadi pembahasan fikih adalah pembahasan yang meluas dan pembahasan yang penting sekali karena kita diperintahkan oleh Allah hidup di atas muka bumi mau tak mau cuman untuk satu hal, yakni beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah harus sesuai dengan tata cara yang Allah syariatkan dan nggak bisa kita buat-buat sendiri. Dan itu perlu kita pelajari apa yang Nabi sabdakan, apa yang Allah firmankan. Dan dari sini insya Allah subhanahu wa ta'ala kita akan mengetahui tentang masalah ibadah yang benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kali ini bahwasanya yang namanya air
disebutkan air, maka itu suci dan mensucikan, dan itu bisa kita gunakan untuk berwudu dan juga untuk mandi, baik itu air yang turun dari langit, keluar dari langit, dan juga keluar dari bumi, dan juga ini kita bisa gunakan walaupun tercampur dengan benda-benda yang suci, sabun, besi, selama tidak keluar dari kemutlakan air. Itu kata para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang benda-benda najis berikutnya, insyaallah pada Sabtu siang. Insyaallah subhanahu wa taala, tentang masalah darah haid. Itu kan kita bahas insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ini yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan kepada moderator. Barakallahu fikum. Wa jazakumullah khair. Demikian berakhir sudah acara kita pada sore ini. Insyaallah berjumpa kembali pada Sabtu depan dengan bahasan kitab yang sama, yaitu kitab Al-Wajiz fi Sunnati wal Kitabil Aziz, dengan waktu yang sama. Kepada para pendengar sekalian dari studio 106.7 FM, kami pamit undur diri. Tetap bersama kami dengan Radio Darussalam 106.7 FM. Menggemakan tauhid, menyebar sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.